Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat kekudusan Bapa di surga yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami masuk dalam peraduan kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami sadar yang sungguh ini adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, yang mengurapi kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang adalah kekuatan bagi perjalanan kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Judul renungan kita adalah Gereja adalah biji mata Allah di dunia. Ayat firman Tuhan di atas memberikan pada kita gambaran yang jelas bahwa Yesus Kristus pemilik atas gereja, dan Ia juga yang menghadirkannya di dunia ini. Kehadiran gereja di dunia bukan sebagai hiasan bagi suatu kota atau desa di antara bangunan-bangunan lainnya. Jangan lupa juga bahwa gereja yang dibangun Tuhan di dunia ini bukanlah sebuah bangunan yang terdiri dari batu dan kayu, tetapi dari orang-orang percaya yang hatinya telah disucikan oleh darahnya dan hati mereka dipenuhi olehnya. Mereka lah biji mata Allah, orang-orang khusus di hati Allah. Dalam Yohanes 17 kita temui doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya yang adalah biji matanya. "Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Yohanes 17 ayat 9 dan 10. Bukan saja bagi murid-muridnya Ia berdoa, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya akan pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para murid-muridnya. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Yohanes 17 ayat 20. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang khusus di hati Allah, biji matanya. Jaminannya kepada mereka begitu pasti, sehingga rambut di kepala mereka pun Ia hitung. "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Matius 10 ayat 30.
Ia mengenal mereka secara utuh. Yohanes 10 ayat 27. Ia menjamin keselamatan mereka. Yohanes 10 ayat 28. Mereka terpelihara dalam tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. Dan ia menyertai mereka sampai kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Karena itu apapun yang terjadi terhadap gereja dan umatnya, ia tidak tinggal diam. Saat Saulus dari Tarsus menganiaya umatnya dan gerejanya, ia langsung berhadapan dengan Saulus secara pribadi. Ia tidak mengirim malaikatnya atau hambanya dan berurusan dengan Paulus, tetapi ia sendiri. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengancam dan membunuh anak-anak Tuhan, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah 9 ayat 3 sampai 5. Ia menyatukan dirinya dengan umatnya, gerejanya. Apa yang dialami umatnya dan gerejanya, ia juga ikut merasakannya. Hal ini harus memberikan pada kita rasa aman, tentram, bersukacitalah. Ulangi, tidak takut, tidak khawatir. Kita dapat berkata pada diri kita sendiri, "Hai jiwaku, bersukacitalah, karena engkau tidak sendiri. Ada Allah yang menyertaimu." Di mana ada umat dan gereja Tuhan, akan selalu ada tantangan, masalah, dan ancaman. Namun jika kita sadar bahwa kita adalah biji mata Allah, berarti masalah kita menjadi masalah Allah. Kesusahan kita menjadi kesusahannya, atau kesusahan Yesus Kristus. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak sendiri. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, teguhkanlah firman-Mu dalam hati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu dan renungannya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah biji mata-Mu di dunia ini. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kami harus selalu menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami mengalami berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini, Engkau menyatakan masalah kami adalah masalah-Mu. Karena itu Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Karena Engkau tidak membiarkan kami untuk tidak datang sujud sembah kepadamu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.